Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali berjumpa dalam kajian Mutiara Jumat edisi hari ini yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh Al-Ustadz Haji Komarudin MPDI, ya, Dewan Masyayikh Baitus Salam, yang akan mengisi kajian dengan tema Bahagia Bersama Al-Quran. Namun sebelum beliau menyampaikan kajian pada kesempatan kali ini di edisi Ramadan, ya, mari kita sapa terlebih dahulu untuk pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, antum sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Okay. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Selanjutnya mari kita dengarkan dan simak untuk kajian Ramadan Mutiara Jumat pada edisi hari ini. Kepada Al-Ustadz Haji Komarudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan rezeki, kenikmatan sehat, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang begitu banyaknya yang telah diberikan pada kita, kita pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka sudah selayaknya lah kita senantiasa bersyukur atas semua limpahan nikmat-nikmat Allah tersebut. Khususnya pada saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan. Kita berada di minggu kedua bulan Ramadan. Bulan yang telah kita harap-harapkan kedatangannya. Bulan yang kita telah berdoa selama 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kita berdoa supaya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sebagaimana doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah
kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Permisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan penuh barokah itu. Kedua kalinya salat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada uswah kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Amin. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan juga Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab suci terakhir yang berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Allah telah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Allah telah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan Allah telah menurunkan kitab Injil pada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya itu adalah untuk menuntun manusia, untuk memberi petunjuk manusia supaya manusia itu selamat. Demikian juga yang terakhir Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu dengan penuh barokah, yang mereka yatadabbaru, untuk mereka bertadabbur, untuk memikirkan ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan juga supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mau berpikir atau yang punya pikiran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitab yang penuh barokah, ya. Nah, barokah itu artinya adalah nikmat. Kemudian kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan barokah ini adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadinya pengertian ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran ini kitab yang penuh keberkahan, penuh kenikmatan. Siapapun dan apapun yang dekat dengan Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan barokah, dia kebaikannya akan selalu bertambah-tambah. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran ini diturunkan atau dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikah, atau pemimpin para malaikat, atau disebut Ruhul Qudus, ya. Nah, beliaulah yang mendatangi Rasulullah SAW di Gua Hira untuk membawa ayat ini, ya, untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, Iqra itu, kemudian Rasulullah SAW pulang dengan menggigil ke rumah. Jami'ah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahasanya malaikat Al-Qur'an ini diturunkan oleh malaikat yang mulia, pemimpin para malaikat. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua, bahwasanya malam diturunkannya Al-Qur'an adalah malam yang penuh barokah, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qadr itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr.
sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah rahimakumullah. Nah, malam, hari, atau hari-hari itu biasa-biasa saja. Tetapi dengan Allah turunkan Al-Quran, maka penuh keberkahan di malam itu. Bahkan disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu Allah SWT menurunkan Al-Quran langsung sekali, yaitu pada malam Lailatul Qadar ke Lauhul Mahfuz. Kemudian setelah itu dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia ini secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, itulah keberkahan Al-Quran ya. Jadinya ketika Al-Quran diturunkan pada suatu malam, maka malam itu menjadi malam yang berbarokah, yang banyak kenikmatan-kenikmatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian selanjutnya, tempat yang diturunkannya Al-Quran juga tempat itu menjadi tempat yang barokah. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya negeri Arab, yaitu negeri yang tandus atau kota yang tandus ya, yang pepohonannya tidak ada, yang panas yaitu kota di mana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi tempat itu, yaitu ketika beliau membawa anak bayi yang masih merah, yaitu bayi Ismail, dibawa ke tempat itu. Kemudian setelah kedatangan Nabi Ibrahim berdoa di tempat itu supaya tempat itu diberikan barokah. Akhirnya setelah itu muncullah barokah dari Allah SWT, yaitu ketika itu di kaki Nabi Ismail muncul air Zam-Zam ya. Dengan Zam-Zam itu air yang penuh barokah. Dan akhirnya semua masyarakat pada datang di sekitar itu ya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi di sini bahwasanya Al-Quran ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah ya. Di Arab Saudi ya, di Makkah sana. Dan dengan diturunnya Al-Quran di tempat itu, maka masyarakatnya menjadi masyarakat yang terdidik, yang dulu disebut dengan masyarakat jahiliyah itu. Kemudian dengan diturunkan Al-Quran, diberikan petunjuk, maka masyarakatnya menjadi masyarakat yang beradab ya, masyarakat yang saling menghormati, masyarakat yang madani. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian selanjutnya bahasanya Al-Qur'an ini dibawa atau diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidul Amya'i wal Mursalin, sayyidnya para nabi dan para rasul dan para nabi. Rasul adalah Rasul Nabi Muhammad SAW, dan nama beliau pun telah dikabarkan di kitab-kitab sebelumnya. Nama beliau sudah tertulis di kitab Taurat, di dalam kitab Injil, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran juga ya, di dalam surat As-Saff bahwasanya nama beliau itu telah tertulis di kitab terdahulu. Dan beliau adalah Nabi yang terakhir ya. Dan beliau Nabi terakhir ini untuk seluruh alam dan seluruh zaman nanti sampai akhir kiamat. Demikianlah keberkahan Al-Quran ini. Siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran, siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan barokahnya. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz Haji Komarudin yang telah menyampaikan materi tentang bagaimana indahnya Al-Quran ya, bisa merubah sebuah kehidupan ya, yang awalnya jahiliyah ya, kemudian ketika diturunkan Al-Quran maka menjadi manusia-manusia yang beradab ya. Demikian pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Di sini saya belajar tentang arti kesabaran dan keikhlasan. Di sini saya belajar menghafal setiap ayat Al-Quran dengan penuh hikmah. Di sini saya belajar menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan berakhlak mulia. Di sini saya belajar ilmu pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan kreatif. Di sini saya belajar
memaknai hidup, menggapai cita-cita, dan bermanfaat bagi sesama. Di Pondok Pesantren Modern Baitussalam, kami semua belajar untuk menjadi generasi yang unggul, berprestasi, dan berwawasan global. Pemirsa Baitussalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali kita pada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi kedua untuk materi kajian pada kesempatan kali ini. Ya, untuk selanjutnya ya, tadi masih penasaran ya tentang bagaimana Al-Qur'an itu ya membawa keajaiban untuk umat manusia. Nah, di materi yang selanjutnya ini insya Allah akan disampaikan kembali oleh Al-Ustadz Haji Komarudin. Ya, kepada beliau kami persilahkan. Pemirsa Baitussalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah banyak membicarakan tentang bagaimana Al-Qur'an memberikan barokah kepada malam ketika diturunkannya, malam yang biasa-biasa saja ketika diturunkan Al-Qur'an menjadi malam yang penuh barokah, dan tempat yang biasa-biasa saja tapi dengan diturunkan Al-Qur'an akan menjadi barokah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya bahasanya perkumpulan atau forum yang di dalamnya itu digunakan untuk membaca Al-Qur'an dan juga untuk mengaji Al-Qur'an, di sana juga akan mendapatkan barokah, kebaikan-kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kumpulnya mereka itu adalah yatluna kitaballah, mereka saling baca kitab Allah, dan mereka yatadarasun dan bertadarus, saling mengkaji di antara mereka. Mengkaji apa? Mengaji Al-Qur'an. Maka akan turun kepada mereka ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Kemudian wa ghasyyatumur rahmah, akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dinaungi oleh para malaikat, dan akan disebut-sebut di makhluk-makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadinya majelis atau perkumpulan yang di sana itu diisi dengan tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mungkin dalam hal ini mungkin dengan menghafalkannya, membacanya, mengkaji tafsirnya, mempelajari apa hikmah-hikmahnya, maka di sana akan mendapatkan 4 hal tadi, akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan naungan para malaikat, dan akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dan saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Qur'an, maka ini sudah menjadi sesuatu yang pas kalau kita terus dan menerus kita makmurkan masjid-masjid kita, musola-musola kita dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an ini akan bisa mewarnai kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Al-Qur'an sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan apabila manusia mau berpegang teguh kepada kitab sucinya, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini in tamassaktum lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah, Al-Qur'an, dan juga sunnah-sunnahku. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, dan kita selalu berdoa semoga kita mendapatkan barokah
dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita semuanya bisa husnul khotimah. Amin. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasihan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Komarudin yang telah menyampaikan materi tentang indahnya bersama Al-Quran. Semoga kita semua dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Baitus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita saat ini sudah berada di penghujung acara pada kajian Mutiara Jumat edisi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam kajian Mutiara berikutnya yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Mari kita tutup untuk pertemuan kita pada hari ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.